Di video kali ini, jadi kita akan belajar melanjutkan materi dari video sebelumnya. Kita akan menambahkan beberapa elemen inputan di dalam form mahasiswa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, jadi di sini sebelumnya untuk mereview kembali, nah kita sudah membuat beberapa inputan. Ya, tentunya ada dua di sini, ada inputan nama menggunakan text field dan juga inputan NIM menggunakan text field juga. Nah, di video kali ini, jadi saya akan mengajarkan bagaimana caranya menambahkan inputan, ya, selain menggunakan text field tentunya. Nah, kita coba mulai dari yang pertama. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah inputan supaya pengguna bisa menginputkan jurusan dengan pilihan menggunakan inputan yang bernama combo box. Nah, seperti apa combo box itu? Cara menambahkannya seperti apa? Oke, langsung saya akan praktekkan sekarang. Nah, di sini desainnya untuk formnya saya perbesar dulu supaya nanti muat untuk menambahkan inputannya. Oke, kemudian, nah yang pertama saya akan tambahkan labelnya dulu untuk memilih jurusan di sini, label. Jadi kita cari di bagian palet, kemudian kita search atau cari di bagian label. Ini kita drag, kemudian kita drop di tempat yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan bantuan titik-titik yang ada di sini, garis putus-putusnya. Nah, misalnya di sini saya lepas. Nah, kemudian saya klik kanan, saya edit text. Di sini teksnya saya ubah menjadi jurusan. Oke. Nah, seperti itu, kemudian tekan enter. Nah, setelah kita tambahkan labelnya, sekarang saya akan tambahkan inputannya. Nah, inputannya di sini seperti yang saya bilang tadi, yang akan kita gunakan adalah combo box. Nah, ini dia, di bagian palet ada elemen inputan yang bernama combo box. Ini kita drag, kemudian kita drop. Nah, posisinya silahkan ditentukan, misalnya di sini. Kemudian lebarnya juga bisa kita tentukan sendiri. Nah, seperti itu misalnya. Oke. Nah, setelah kita tambahkan inputannya, jadi sekarang sudah ada 3 inputan, yaitu untuk nama, NIM, dan jurusan. Oke, sebelum kita lanjut ke pemberian codingnya, jadi setelah kita selesai membuat desainnya, kita akan simpan dulu. Kita simpan. Oke, setelah desainnya tersimpan, kita coba running. Klik kanan di form mahasiswanya. Di sini di projectnya form mahasiswa.java, kemudian kita pilih run file. Oke, nah jadi kita pastikan dulu bahwa form yang kita buat tadi sudah berhasil ditampilkan di sini. Ada input nama, NIM, dan jurusan. Nah, jadi di combo box jurusan ini, pilihannya masih defaultnya seperti ini, ya, di awal. Jadi ada item 1, item 2, item 3, dan item 4. Nah, untuk jurusan ini, nanti kita akan ganti menjadi inputan yang kita inginkan. Nah, nilai yang akan kita bisa dipilih di sini apa saja, itu kita akan tentukan. Oke, jadi ini kalau sudah bisa tampil desainnya, nah baru kita lanjut ke pemberian nilai di sini, item 1, item 2, dan seterusnya. Nah, jadi caranya silahkan diklik dulu di sini di bagian combo box-nya. Klik. Nah, kemudian kita perhatikan di bagian properties di sebelah kanan ini. Oke, saya perbesar. Nah, kemudian kalian cari di bagian model. Nah, di properties, kemudian cari di bagian model. Nah, di sini kalian klik simbol atau tombol titik-titik ini, ya, yang artinya pilihannya, more-nya. Bisa kita ubah nantinya di sini untuk nilai pilihannya. Nah, jadi masing-masing pilihan itu kalian tinggal tekan enter. Misalnya item 1, item 2, kemudian enter lagi di bawahnya, item 3, dan seterusnya. Nah, di sini karena yang akan kita inputkan adalah jurusan, jadi yang akan saya tulis di sini. Nah, mulai dari nilai yang pertama. Oke, saya buat MTI misalnya. Atau MDI sekarang namanya. Kemudian jurusan yang kedua adalah DM. Jurusan ketiga misalnya adalah KAB. Jurusan keempat misalnya adalah SK. Nah, jadi itu beberapa jurusan yang nanti bisa dipilih oleh user atau pengguna. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau buat seperti ini silahkan. Kalau misalnya mau buat jurusan yang berbeda juga silahkan. Nah, kalau sudah kalian buat seperti ini, tinggal klik tombol OK. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan lagi.
Ya, jadi setiap selesai kita mengubah sesuatu di sana, kita simpan. Nah, setelah disimpan baru kita running lagi. Nah, jadi sekarang kita melihat perubahannya. Ini jurusannya. Bisa pilih MDI, DM, KB, atau SK. Oke, itu untuk pilihan jurusan. Nah, ini kita belum menginputkan codingnya. Nah, jadi setelah desainnya berhasil tampil seperti ini, baru kita lanjut ke proses pengkodingannya. Nah, jadi proses pengkodingannya nanti sama dengan hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ketika kita klik tombol tampilkan, nanti akan muncul namanya siapa, NIM-nya berapa, dan jurusannya apa. Nah, sebelum kita lanjut ke proses coding, nah seperti biasa, kita ubah dulu variabel NIM-nya di combo box jurusan. Nah, kalian bisa nah, kalau mereview dari yang sebelumnya, caranya sama, klik kanan, kemudian pilih change variable name. Nah, kemudian kita tulis variable name-nya di sini. Ya. Nah, jadi syaratnya tidak boleh sama dengan yang sudah ada di bagian navigator. Di sini tidak boleh ada yang sama namanya. Oke, nah sekarang saya akan berikan nama di combo box jurusan. Klik kanan, change variable name. Nah, untuk namanya di sini saya buat nama CB jurusan. Ya, tapi sebenarnya di sini namanya bebas ya, asalkan tidak menggunakan tanda spasi. Oke, nah CB ini saya sengaja singkat, kepanjangannya dari combo box. Oke, CB jurusan. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, maka di sini nanti akan terlihat ya, CB jurusan ini adalah sebuah combo box. Oke, itu di bagian navigator. Nah, kurang lebih seperti itu dari desain yang kita buat. Setelah itu, desainnya sudah selesai. Sekarang kita pindah ke source code-nya. Kita pindah ke source code, mulai membuat codingnya. Klik source-nya, sini. Nah, mulai dari langkah pertama. Ini sama langkah-langkahnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langkah pertama yaitu tepat di bawah kelasnya. Tepat di bawah kelasnya, kita akan membuat variabel. Ya, variabel apa yang tadi kita tambahkan. Nah, yang saya tambahkan tadi adalah inputan. Oke, bukan outputnya, tapi inputannya. Nah, inputan ini bernama jurusan. Oke, berarti saya menambah lagi satu inputan. Nah, begitu juga di source code-nya, berarti saya tambah lagi satu inputan. Nah, untuk jurusan itu tipe datanya apa? Nah, kalau misalnya tipe datanya sama string seperti ini, kalian tinggal tambahkan tanda koma. Kita hubungkan saja di sini. Kemudian kalian ketik nama variabelnya. Ya, nama variabelnya bebas. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan nama jurusan huruf kecil semua. Ya, asal tidak menggunakan spasi. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada error. Setelah kalian tambahkan, kita lanjut ke tahap nomor 2. Tahap nomor 2-nya apa? Nah, jadi tahap nomor 2-nya ketika kita klik tombol tampilkan, maka apa yang akan terjadi? Nah, tentu nanti pilihan ini akan disimpan ke variabel jurusan. Nah, caranya kalau kita lihat dari sini kan codingnya ada banyak. Ya, kalau kalian bingung letak coding tombolnya di mana, kalian bisa klik kanan di tombolnya, kemudian pilih events, pilih action, kemudian klik action perform. Nah, jadi kita akan otomatis diarahkan ke coding dari tombol. Nah, di sini sudah ada proses yang nomor 2. Oke, tahap nomor 2, yaitu proses mengambil nilai dari inputan. Oke, nah jadi inputan yang sebelum-sebelumnya, yaitu inputan nama dan NIM, ini sudah kita ambil nilainya. Sedangkan inputan yang baru kita tambahkan adalah jurusan, berarti kita ketik nama variabelnya di sini. Ya, tadi nama variabel yang kita buat itu adalah jurusan, huruf kecil semua. Berarti kita ketik di sana jurusan. Oke, kita ketik di sini. Jurusan sama dengan. Oke, ini saya rapikan dulu. Nah, caranya mengambil nilai dari combo box itu sedikit berbeda dengan text field. Nah, untuk combo box, caranya adalah kita ketik nama combo box-nya. Oke. Kalau misalnya lupa tadi nama combo box-nya apa, kalian lihat lagi di desainnya di sini. Klik kanan combo box, pilih change variable name. Oke. Oh, ternyata nama combo box yang saya buat tadi adalah CB jurusan. Itu yang saya ketik di dalam source code-nya. CB jurusan. Kalian bisa menggunakan kontrol spasi, jadi langsung diketik otomatis, tidak perlu manual. CB jurusan.
Nah, sekarang caranya untuk mengambil nilainya, jadi jurusan apa sih yang dipilih oleh user saat menginputkan data. Nah, caranya kita menggunakan fungsi get selected item. Oke, jadi di sini ada get selected item. Ya, kalian bisa menggunakan kontrol spasi, tekan enter. Kemudian di belakangnya kita tambahkan fungsi lagi dot. Nah, karena tipe datanya tulisan, berarti kita pilih di sini to string. Nah, jadi seperti itu proses mengambil nilai dari inputan combo box. Ya, ini berbeda dengan text field yang sebelumnya. Oke, kalau combo box caranya seperti ini. Oke, nama combo boxnya, kemudian fungsi get selected item, kemudian fungsi to string. Nah, setelah kita ambil nilainya, nah kemudian kita lanjut ke proses yang nomor 3. Menampilkan output. Oke, menampilkan output. Nah, kalau output yang sebelumnya, jadi nama mahasiswa sama dengan nama, kemudian di bawahnya akan ada NIM sama dengan NIM. Nah, sekarang tinggal tambahkan jurusan. Nah, caranya sama. Jadi kita ketik variabel outputnya, tinggal kita tambahkan simbol plus sama dengan. Nah, karena kita akan menambahkan di bawahnya. Jadi di sini kita tambahkan tanda plus. Oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan jurusan sama dengan, kemudian setelah tanda petik 2-nya, karena kita akan menampilkan nilai, kita tambahkan simbol plus. Kemudian kita panggil variabelnya, yaitu jurusan. Nah, kemudian plus lagi, kita tambahkan baris baru menggunakan backslash n. Nah, jadi caranya seperti itu, sama seperti output yang sebelumnya. Oke, nah di sini tidak ada error. Nah, karena tidak ada error, ini prosesnya, proses 1, 2, dan 3-nya sudah selesai. Kita akan coba sekarang programnya. Tapi sebelum itu silahkan disimpan dulu skripnya. Kalau sudah kalian simpan, kita akan jalankan sekarang. Klik kanan di filenya, kemudian pilih run file. Nah, kita akan coba sekarang input nilai, mulai dari nama. Nama misalnya kita ketik namanya di sini, namanya adalah yoga misalnya, NIM-nya 19000002. Nah, kemudian saya akan pilih jurusan di sini, jurusan KAB. Kemudian saya klik tampilkan. Nah, kalian lihat di sini, jadi outputnya nama mahasiswa sama dengan yoga, NIM sama dengan 190002, jurusan KAB. Oke, ini sudah. Nah, kalau misalnya saya ubah jurusannya menjadi MDI, saya klik tampilkan. Nah, jadi dia akan secara otomatis menyesuaikan dari pilihan yang saya pilih tadi, yaitu MDI. Nah, kurang lebih seperti itu caranya untuk inputan combo box. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke inputan yang baru lagi. Tadi sudah ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan untuk inputan. Nah, misalnya menggunakan, nah di sini ada nanti yang namanya radio button. Nah, ini dia radio button. Kita akan menambahkan inputan jenis kelamin. Jadi nanti bisa memilih apakah laki-laki atau perempuan. Oke, nah sekarang kita kembali ke bagian desain dulu. Kita tambahkan desainnya sekarang. Nah, caranya sama. Ya, pertama kita tambahkan labelnya. Kita drag and drop label. Nah, kalau sudah pas, bisa dilepas di sini. Kemudian edit text. Kita ubah teksnya jenis kelamin. Oke, kemudian sekarang kita tambahkan inputannya. Nah, untuk inputan, jadi kita akan menggunakan radio button. Nah, untuk menggunakan radio button, sebelumnya kita harus tambahkan dulu button group. Oke, kita harus tambahkan dulu button group. Kenapa? Karena nanti di dalam pilihan radio button itu kita akan memilih salah satu saja, apakah laki-laki atau perempuan. Oke, sebelum kita tambahkan radio button, kita tambahkan button group dulu. Kita drag and drop button groupnya. Nah, untuk button group itu bebas, bisa kalian taruh di mana saja, karena nanti ini tidak akan terlihat. Ini hanya sebagai groupingnya saja, supaya nanti radio buttonnya bisa dipilih antara A atau B. Oke, ini bisa ditaruh di mana saja. Oke, sudah saya lepas. Nah,
kalian perhatikan di sini di bagian navigator di other components, di sini sudah ada button group 1. Ini button group yang tadi saya tambahkan. Oke, jadi ini sudah berhasil saya tambahkan. Nah, sekarang baru kita tambahkan radio buttonnya. Nah, radio button kita drag. Ini kita cari posisi yang pas. Kemudian kita lepas di sini. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, caranya sama, radio button. Kita drag. Kita drop di sini. Oke, sudah ada 2 radio button di sini. Nah, pertama, setelah kalian tambahkan seperti yang tadi, nah, kita edit teksnya dulu. Jadi pilihannya apa saja. Jadi yang pertama di sini saya buat laki-laki. Kemudian untuk yang kedua di sini saya edit teks juga, pilihannya adalah perempuan. Oke, jadi ada 2 pilihan, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sudah, nah, sekarang kita akan ubah sedikit settingannya di sini. Ya, kita ubah. Nah, saya coba perkecil. Nah, kalian bisa klik di salah satu radio button, misalnya di laki-laki. Kita klik 1 kali. Kita perhatikan di bagian properties di sini. Nah, di sini di bagian button group ini. Nah, di bagian button group kita pilih button group 1. Oke, sudah kita pilih button group 1. Nah, atau kita klik more-nya. Oke, tidak terlihat. Nah, di sini button group 1 sudah ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk di bagian radio button yang perempuan. Kita klik sekali. Kemudian kita cari propertiesnya di bagian button groupnya. Kita pilih di sini button group 1. Sudah. Nah, sekarang ini baru desainnya saja, tapi kita akan coba lihat dulu apakah desain yang kita buat ini sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Nah, sekarang kita simpan. Nah, setelah kita simpan, baru kita running filenya. Oke, run file. Nah, kita lihat formnya sekarang. Nah, sudah ada pilihan jenis kelamin. Nah, tujuan dari saya menambahkan radio button dengan button group tadi adalah supaya ketika saya klik laki-laki, berarti perempuannya tidak bisa kita pilih. Nah, atau kalau kita klik perempuan, nah otomatis laki-lakinya hilang ya, pilihannya di sini hilang. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu saja. Oke. Apakah laki-laki atau perempuan. Nah, untuk desain jadi ini saya rasa sudah. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan codingnya supaya nanti outputnya bisa menyesuaikan. Nanti outputnya bisa menyesuaikan di sini jurusan, kemudian di bawahnya ada jenis kelamin sama dengan pilihannya apa. Oke, nah ini desainnya sudah. Sekarang oke, sebelum kita membuat coding seperti biasa, nah, di sini di bagian radio buttonnya ada laki-laki dan perempuan. Jadi kita klik kanan dulu, kita change variable name-nya. Ya, untuk laki-laki, misalnya saya ubah variable name-nya menjadi RB laki. Seperti itu, kemudian klik OK. Perempuan juga sama, edit text, change variable name. Kemudian saya ubah menjadi RB perempuan. Klik OK. Nah, ketika kita sudah ubah, nanti tujuannya supaya kita tahu namanya apa, lebih mudah dalam membuat codingnya. Oke, kemudian setelah kita ubah, baru pindah ke tab bagian source-nya. Nah, mulai dari langkah pertama, sama seperti tadi. Oke, langkah pertama, membuat variabel untuk inputan. Nah, tadi di dalam desainnya, saya hanya menambah sebuah inputan, yaitu jenis kelamin. Oke, saya menambah sebuah inputan, yaitu jenis kelamin. Nah, berarti saya buat di sini variabelnya, koma, karena tipe datanya string juga, karena tulisan. Nah, untuk nama variabel bebas, misalnya saya buat di sini namanya jenis underscore kelamin. Nah, itu syaratnya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi saya gunakan underscore di sini. Jenis underscore kelamin. Oke, tahap 1 sudah. Kemudian kita lanjut ke tahap nomor 2. Kita kembali bagian desain. Kita klik kanan tombolnya, events, action, pilih action perform. Nah, di tahap nomor 2, kita akan mengambil nilai dari inputan radio buttonnya. Nah, untuk mengambil inputan radio button itu caranya sedikit berbeda. Karena di sana akan ada pengkondisian, apakah yang dipilih laki-laki atau perempuan. Oke, jadi
prosesnya seperti itu, ada pengkondisian. Nah, pengkondisian yang saya gunakan di sini adalah fungsi if. Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya. Saya tekan Ctrl spasi, tekan Enter. Saya pilih if di sana. Nah, jadi if yang saya pilih di sini adalah untuk menentukan jika radio button yang saya klik adalah laki-laki, maka nanti jenis kelaminnya apa. Jika radio button yang saya klik adalah perempuan, maka nanti jenis kelaminnya apa. Kalau saya tidak klik kedua-duanya, maka output dari jenis kelaminnya apa. Oke. Nah, jadi caranya seperti ini. If kita ketik nama radio buttonnya. Oke. Nah, tadi nama radio button saya adalah ada dua, RB laki dan RB perempuan. Saya mulai dari RB laki dulu. Kondisi yang pertama, if RB laki dot is selected. Nah, jika RB lakinya kita klik, di itu bahasanya. Jika RB lakinya kita klik, if RB laki dot is selected, maka nanti variabel jenis kelamin ini nilainya adalah laki-laki. Laki-laki seperti ini ya. Nah, kalian boleh tulis manual seperti ini, atau kalian bisa ambil nanti tulisan laki-laki itu dari sini, dari radio buttonnya. Tulisannya langsung ambil dari sini, kalian tidak perlu mengetikkan laki-laki secara manual seperti ini. Caranya seperti ini, ketik nama radionya, radio buttonnya RB laki dot get text. Nah, seperti itu. Oke, nah itu kondisi yang pertama, jika yang diklik adalah RB laki. Kemudian saya tambahkan di sini else if. Oke, else if kurung buka tutup, kurung korawal buka tutup. Nah, kondisinya kita isi di sini. Tadi kan yang diklik itu adalah RB laki. Nah, kalau sekarang jika yang diklik adalah RB perempuan, dot is selected. Nah, jika yang dipilih adalah RB perempuan, maka sama ya, seperti ini. Ini saya copy, tinggal kita salin di sini. Nah, karena kita akan mengambil langsung nilainya dari sini, tulisan yang ada di sini. Nah, itu otomatis. Ya, tapi tinggal kita ubah di sini RB lakinya menjadi RB perempuan. Oke. Nah, kemudian jika saya tidak memilih kedua-duanya, else, berarti else di sini, kurung korawal buka tutup, berarti jenis kelamin sama dengan nah, misalnya apa? Misalnya tidak valid. Ya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu pengkondisian untuk proses mengambil nilai dari inputan radio button. Nah, kalau misalnya tadi kan hanya ada dua, laki-laki, perempuan, ada dua pilihan. Kalau misalnya nanti ada 5 pilihan, nah kalian tinggal tambahkan else if-nya. If, else if, tambah else if lagi, dan seterusnya. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, nah tahap nomor 2 ini sudah mengambil nilai. Nah, sekarang untuk outputnya, tahap nomor 3. Nah, untuk outputnya ini caranya sama seperti yang sebelumnya. Tinggal kita tambahkan di variabel output plus sama dengan, nah di sini kita tambahkan outputnya, jenis kelamin sama dengan plus variabel jenis kelamin. Kemudian tambahkan baris baru menggunakan backslash n, diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti itu untuk proses menampilkan outputnya. Ya, jadi ini sama. Oke, sama semua caranya. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan skripnya. Oke, sekarang kita akan coba apakah output dari radio buttonnya bisa ditampilkan atau tidak. Oke, nah sekarang saya input di sini. Mulai dari nama. Nah, misal namanya adalah Nana, seperti itu. Kemudian NIM-nya 19000003. Jurusannya adalah DM.
Kemudian jenis kelaminnya saya pilih perempuan. Oke. Kemudian saya klik tombol tampilkan. Nah, maka outputnya, nah di sini sudah berhasil ya. Nama Nana, NIM-nya sudah, jurusannya DM sudah, jenis kelaminnya juga perempuan sudah. Oke. Nah, kalau saya ubah misalnya di sini nama Nanang. Kemudian jenis kelaminnya saya pilih laki-laki sekarang. Ini saya pilih laki-laki, klik tampilkan. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Nama sudah Nanang, jenis kelamin laki-laki. Nah, jadi caranya seperti itu untuk inputan radio button. Oke. Nah, semoga bisa dikerjakan. Ini tidak ada error. Ya, tidak ada error. Nah, kalau sudah seperti itu, nah saya akan ajarkan lagi satu inputan. Oke, kira-kira inputan apa? Untuk inputan selanjutnya, nah jadi saya akan buat di sini untuk menginputkan menggunakan checkbox. Nah, di sini ada checkbox. Kita lihat di sini checkbox. Nah, ini dia checkbox. Nah, di bagian checkbox ini kurang lebih hampir sama seperti radio button. Nah, hampir sama, tapi bedanya adalah checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu pilihan. Nah, kalau radio button tadi kan hanya satu saja. Kalau laki-laki berarti perempuannya tidak. Kalau saya pilih perempuan berarti laki-lakinya tidak. Hanya satu saja pilihannya. Sedangkan kalau checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu pilihan, bisa 2, 3, atau bahkan lebih. Oke. Nah, untuk inputannya, nah saya akan tambahkan di sini misalnya UKM. Ya, kalian mengikuti nanti mahasiswanya akan ikut UKM apa? Apakah UKM tari, UKM futsal, dan lain-lain. Nanti bisa dipilih di sana, atau bisa pilih 2 atau bahkan 3 UKM sekaligus. Oke, nah jadi langkah-langkahnya seperti ini. Oke, kita pilih labelnya dulu. Seperti biasa di bagian palet, pilih label. Kita drag and drop. Nah, saya taruh di sini misalnya. Kemudian klik kanan, edit text. Kemudian saya tulis UKM. Nah, kemudian nanti saya akan tambahkan pilihan dari UKM apa saja yang bisa dipilih. Oke, ini hanya contoh. Nah, untuk inputannya saya pilih checkbox. Oke, checkbox ini di bagian palet. Saya drag, kemudian kita taruh di posisi yang kita inginkan. Nah, misal di sini. Oke, ini checkbox yang pertama. Misalnya saya hanya menambahkan 3 buah UKM. Misalnya ini UKM yang pertama, tinggal saya tambahkan lagi checkboxnya. Ini UKM yang kedua. Ini saya perbesar dulu. Nah, lagi satu saya tambahkan checkboxnya. Checkbox. Oke, saya taruh di sini. Oke, posisinya ini kurang pas ya. Nah, jadi saya cari garis putus-putusnya. Oke. Nah, sudah. Nah, dari checkbox, ketiga checkbox ini kalian bisa ubah nanti tulisannya apa. Nah, edit text, misalnya UKM yang pertama adalah UKM futsal. Kemudian UKM yang kedua, edit text, UKM tari. Kemudian yang ketiga, edit text, UKM apa misalnya hardware software. Nah, misalnya ada 3 pilihan UKM di sini. Nah, jadi mahasiswa nanti bisa menginputkan atau bisa ikut lebih dari satu UKM. Misalnya dia klik futsal, dia juga bisa pilih hardware software. Jadi dia pilih mengikuti 2 UKM. Nah, jadi seperti itu desainnya. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Save. Nah, kemudian kita coba jalankan. Kita lihat formnya dulu. Nah, ini dia formnya. Bisa tari. Nah, ini bisa diklik semua, atau bisa satu saja, bisa 2, atau bahkan kosong. Oke. Nah, itu desainnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan codingnya supaya nanti bisa tampil di bagian output. Ya, bisa tampil di bagian output. Oke, nanti bisa
UKM yang diikuti sama dengan apa. Oke. Nah, sekarang sebelum kita tambahkan codingnya, source code-nya, kita ubah dulu variabel name-nya untuk masing-masing checkbox. Misalnya dari futsal. Nah, di sini saya ubah menjadi misalnya namanya adalah CB UKM futsal. Nah, jadi kalian bisa memberikan nama apa saja di sini. Syaratnya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, CB UKM futsal. Oke. Ini juga yang tari, change variable name CB UKM tari. Oke, kemudian yang ketiga hardware software. Change variable name CB UKM, saya singkat saja HS. Oke. Nah, jadi nama untuk masing-masing checkboxnya sudah saya ubah ya, menggunakan nama yang berbeda-beda. Kemudian setelah kita ubah, baru kita lanjut ke proses codingnya. Kita pindah ke tab source. Langkahnya sama, mulai dari langkah yang pertama, membuat variabel. Nah, di sana tadi saya menambahkan sebuah inputan baru, yaitu inputan UKM. Nah, berarti karena nanti inputannya berupa tulisan, nah saya tinggal tambahkan tanda koma di sini dari yang sudah ada. Koma, nama variabelnya bebas. Nah, di sini saya memberikan nama UKM, huruf kecil semua. Oke, itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, nanti ketika UKM-nya ini saya pilih dan saya klik tombol tampilkan, nanti UKM yang saya pilih itu akan tampil. Caranya klik kanan di tombolnya, find action perform. Nah, kita langsung diarahkan ke sini ke tahap nomor 2, proses mengambil nilai dari inputan. Oke, nah saya lanjut di sini di bawah radio button yang tadi. Untuk inputan checkbox, nah caranya hampir sama seperti radio button, seperti jenis kelamin yang di atas ini. Nah, saya menggunakan if. Oke, saya menggunakan if. Kontrol spasi. Nah, di sini ada if. Enter. Nah, if yang saya gunakan di sini satu persatu, yaitu mulai dari tadi ada CB UKM futsal ya. Saya mulai dari atas dulu, dari futsal. Jika futsalnya saya klik is selected, nah maka nanti variabel UKM, oke, variabel UKM itu nilainya adalah, nah saya ambil dari tulisan yang ada di sini. Nah langsung, jadi caranya sama seperti pemilihan radio button di kelaminnya. Nah, caranya hampir sama. UKM sama dengan CB UKM futsal .get text. Nah, seperti itu caranya. Kemudian saya langsung lanjut ke proses berikutnya. Nah, jadi saya tinggal, boleh kalian salin ini ya, boleh kalian salin ini. Nah, caranya seperti saya buat if untuk masing-masing pilihan. Jadi tidak menggunakan else if. Nah, saya coba salin ini if-nya. Nah, atau kalau mau diketik manual juga bisa. Tinggal kalian ganti ini. Tinggal kalian ganti nama checkbox-nya. Berarti tadi UKM futsal, sekarang CB UKM tari. Oke, berarti ini juga saya ganti CB UKM tari. Nah, untuk CB UKM tari yang di sini, nah saya akan tambahkan tanda plus di sini ya, di depan tanda sama dengannya. Boleh kalian tambahkan plus di sini. Oke, boleh kalian tambahkan plus. Nah, ini artinya karena kita akan menambahkan lebih dari 1 UKM. Jadi nanti kalau misalnya kita klik futsal, otomatis nanti akan muncul futsal. Kalau saya klik futsal dan tari, berarti akan muncul futsal, di belakangnya akan muncul tari. Jadi nanti akan menyambung seperti itu, disambung. Jadi futsalnya tidak akan hilang, digantikan oleh tari. Nah, saya tambahkan simbol plus di sini. Nah, cara yang sama juga berlaku untuk pilihan yang nomor 3 dan seterusnya. Jadi ada if. Yang ketiga tadi pilihannya adalah CB UKM HS is selected. Nah, nilainya adalah UKM plus sama dengan CB UKM. Oh, saya salah tulis, CB UKM
tadi adalah hs dot get text. Nah. Oke, jadi sudah 3 itu. Nah, saya rasa ini sudah. Silahkan disimpan. Kemudian kalau tahap yang nomor 2, proses mengambil nilainya sudah selesai, kita bisa lanjut ke nomor 3, menampilkan output. Ya, untuk output, nah lagi-lagi caranya sama. Kita panggil variabel outputnya plus sama dengan, baru kita tulis outputnya. Nah, ini stringnya menggunakan tanda petik 2, UKM sama dengan plus, kemudian saya tampilkan variabel UKM-nya plus backslash n. Terakhir tambahkan titik koma. Oke, kita coba itu dulu. Nah, karena di sini tidak ada error, jadi kita belum tahu apakah ini sudah berhasil untuk UKM-nya. Nah, kita simpan filenya. Setelah itu kita coba jalankan formnya. Nah, untuk nama kita isi di sini misalnya Koko, NIM-nya 19.00001, jurusannya KAB, jenis kelamin laki-laki, UKM-nya futsal dan hardware software. Oke, saya pilih 2 di sini, futsal dan hardware software. Klik tampilkan. Oke, nah di sini, nah kalian perhatikan di bagian UKM, ya masih ada tulisan 0. Futsalnya sudah muncul, hardware software-nya juga sudah muncul. Ya, ini 0-nya berasal dari mana? Coba kita telusuri dulu, nah supaya 0-nya ini tidak tampil di sini ya. Sedangkan yang lain kan sudah benar. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, kita cari asal 0-nya. Nah, di sini. Itu kan tadi untuk proses pengambilan nilai kita mulai dari futsal yang di sini ya. Ada 3 if. Nah, di sini. Nah, karena kita menggunakan tanda plus di sini, plus sama dengan, jadi dia tidak memiliki nilai awal. Jadi nilai awalnya dianggap 0 atau kosong. Nah, supaya tidak dianggap kosong, nah kita bisa memberikan nilai awal. Kita istilahnya memberikan nilai awal di sini di variabel UKM. Tidak perlu menggunakan plus sama dengan, tapi nilai awal itu kita tinggal seperti ini, UKM sama dengan nilai awalnya kita kosongkan saja seperti ini. Menggunakan tanda petik 2, jadi kita kosongkan saja di tengah-tengahnya. Oke, nah seperti itu. Kemudian tadi juga dari outputnya. Nah, di sini masing-masing output tadi kan disambung, misalnya futsal, kemudian di belakangnya langsung disambung dengan tulisan hardware software. Jadi supaya ada jarak, nah kita bisa tambahkan di sini di depan dari masing-masing nilai variabel UKM-nya. Nah, saya tambahkan seperti ini, tanda strip. Nah, supaya ada pembatasnya, tanda strip seperti itu. Ya, ini kita tambahkan di masing-masing baris seperti ini. Nah, ini juga. Oke, ini sudah. Nah, kita coba itu dulu, nilai awal, dan juga untuk merapikan outputnya kita tambahkan ini. Kita simpan. Nah, kemudian kita tampilkan formnya. Oke, nah, kita coba lagi. Nama Lala, NIM-nya 19.00002, jurusan SK, jenis kelamin perempuan, UKM-nya tari dan hardware software misalnya. Jadi ada 2 jurusan. Kita klik tampilkan. Nah, jadi 0-nya sudah hilang. Oke, jadi tari, strip, hardware software ini sudah. Oke, nah sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ada tari dan hardware software. Nah, kalau misalnya kita ubah UKM-nya menjadi futsal, oke, centangnya hanya di futsal, klik tampilkan. Nah, ini juga sudah berubah, UKM sama dengan futsal. Oke, kita klik 3 semuanya, kita klik tampilkan. Nah, jadi dia muncul ketiganya, futsal, tari, hardware software. Oke, nah seperti itu mungkin pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar menambahkan inputan ya menggunakan combo box, radio button, dan juga checkbox. Oke, silahkan dipraktekkan. Kalau ada istilah yang belum dimengerti atau ada error, silahkan ditanyakan. Terima kasih.